maka di situ dia akan temui bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Selamat bergabung yang baru bergabung, Mas Dahan Arba'a dan yang lain-lainnya. Tehnia, halo, mantuku. Ya, Pak. Yang berikut, ya. Malam hari ini saya nyampaikan sekitar 4 poin saja dulu supaya apa? Supaya nanti bisa bermanfaat betul-betul, karena maklum kalau sudah malam gini adalah waktu-waktu yang lelah untuk beristirahat. Tapi dengan semangat yang tinggi ini, maka insya Allah dengan mempelajari Al-Quran pasti akan semangat, dan insya Allah tidurnya pun tidur yang nanti membawa keberkahan. Nah, ya. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalikan semua segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa membaca Al-Quran. Man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Itulah sebaik-baiknya manusia. Khairun nas man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Jadi orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengamalkannya. Masih kedengaran suara saya semuanya? Halo? Masih, Ustaz. Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ada yang galau-galau, ada yang urusan pekerjaan, ada urusan yang lain-lain, kembali kepada Al-Quran. Assalamualaikum Tehnia. Gimana sayang, sehat? Alhamdulillah, Pak. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dari Al-Quran ini memberikan syafaat kepada kita. Tidak ada syafaat yang lain yang diminta dari kita membaca Al-Quran, maka nanti Al-Quran yang memberikan syafaat kepada kita. Yang ketiga ini, kata baginda kita Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Olehmu Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang kepadamu di hari kiamat nanti, akan memberikan syafaat kepada kita. Alhamdulillah. Nah, makanya Al-Quran insya Allah dijamin masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan tinggalkan sedikit pun. Makanya kalau bisa diupayakan di dalam tas setiap kita ini, mungkin ada Al-Quran yang besar, mungkin ada yang sedang, mungkin juga kalau yang matanya masih bagus bisa bawa yang Al-Quran yang kecil. Karena setiap saat ada peluang, ada kesempatan, bisa sholat duha, bisa baca Al-Quran dan seterusnya. Jadi Al-Quran ini nanti akan datang kepada kita, fa insya Allah nanti memberikan syafaat. Senang nggak nih? Senang nggak kita semua nih yang di sini? Senang, Halo? Ustaz. Senang nggak nih? Senang, Ustaz. Senang ya? Alhamdulillah. Jadi ya kita yang baca Al-Quran, fa insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Makanya di dalam keluarga kita, di dalam keluarga bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak semua, mas-mas semua yang masuk dalam kelompok ini, dalam kajian ini, kalau membaca Al-Quran jangan takut salah. Kalau kita masih belum bisa bacanya, baca sedikit-sedikit, kita belajar bertanya kepada orang yang sudah mulai bisa. Jadi orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang yang belum bisa baca, maka insya Allah pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ajarkan anak kita, ajarkan istri kita, ajarkan suami kita,
mereka semuanya ajak, termasuk kalau ada pembantu di rumah tangga kita, asisten, ajak untuk dia bisa juga membaca Al-Quran. Karena apa? Semuanya ini menjadi tanggung jawab kita di dunia sampai kepada akhirat. Jangan sampai ada di dalam rumah tangga kita orang yang nggak bisa ngaji. Terkadang ada yang seorang saja bisa ngaji, nggak memperhatikan keluarganya. Maka ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini yang hadir di sini saya yakin dan percaya fa insyaallah semuanya sudah pada bisa membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang berikut ketika orang yang membaca Al-Qur'an ini di dalam surat Al-A'raf ayat 204 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan, maka perhatikan, maka fa insyaallah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baca Al-Qur'an nih, misalkan Bang Ojang baca Al-Qur'an. Ketika sedang baca Al-Qur'an, Mas Arsi dan yang lainnya mendengarkan, maka fa'in dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di acara Zoom gini kita baca satu orang satu ayat saja. Misalkan ini acara semacam ini, coba misalkan Bang Ujang baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 2, kita dengarkan. Terus yang lanjutnya lagi Mbak Aida dari ayat 3 sampai ayat ke-4 misalkan. Terus lihat lagi Ibu Dr. Nur Akbar membaca ayat ke-5 sampai ke-6. Mbak Novi Permana baca surat dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita mendengarkan itu semua, maka fa insyaallah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, ya. Makanya kalau ada orang yang baca Al-Quran, dengerin. Kalau ada orang yang baca Al-Quran, ada orang yang merasa terganggu, itu dipertanyakan keislamannya. Ya. Jangankan orang yang dalam keadaan sadar, dalam keadaan sehat, orang yang sakit saja, ketika dibacakan Al-Quran, maka dia berterima kasih sekali, dan dia tidak bisa membacanya, tidak bisa mengikutinya karena dalam keadaan sakit atau dalam keadaan memakai peralatan medis begitu, tapi fa insyaallah dia nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat dari Allah? Adalah kasih sayang Allah akan Allah berikan kepada kita semua. Kita minta kepada Allah. Kita baca Al-Quran, kita minta kepada Allah. Kita kepengen sesuatu apalagi dekati Allah, dekati Allah, dekati Allah. Baca apa yang telah Allah turunkan kepada nabinya yang termaktub dalam Al-Quran. Maka fa insyaallah kita semua termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, Mas. Ya. Ya, udah berapa menit nih? Tuh, ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dokter Nur Akbar mana nih suaranya? Lagi jaga. Lagi jaga. Ya? Lagi jaga. Lagi jaga, iya. Alhamdulillah, iya. Ya, barangkali ada yang mau bertanya sebelum ditutup nih. Halo? Mantuku? Ya, bagi partisipan ada yang mau bertanya? Ya. Pak mau tanya, kalau nggak ada yang nanya nih,
Dibuka pertanyaan dulu deh. Bagaimana hukumnya kalau kita membaca Al-Quran tapi belum punya wudhu? Ya. Bagaimana hukumnya kalau kita membaca Al-Quran belum punya wudhu? Al-Quran itu adalah firman Allah yang sangat harus kita jaga baik-baik ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan juga la yamassuhu illal mutahharun, jangan kamu sentuh kecuali dalam keadaan bersuci. Oleh karena itu diutamakan, sangat diutamakan adalah membaca Al-Quran upayakan dalam keadaan berwudu. Kalau kita batal wudunya, kita perbaharui lagi, namanya itu tajdidul wudu as-sunnah. Memperbaharui wudu adalah sunnah. Maka setiap kita melakukan sunnah, insya Allah mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi upayakan walaupun di rumah ketika kita membaca Al-Quran, ambil wudhu dulu. Jangan sampai kita habis buang air kecil, apalagi buang air besar, nggak pakai wudhu, langsung buka Al-Quran. Beda dengan yang di Infokus, di HP atau di laptop dan sebagainya. Tapi yang namanya mushaf Al-Quran yang ada di rumah kita masing-masing ya, bukan termasuk yang dipakai pakai HP, dia nggak pakai wudhu juga tidak apa-apa karena itu dia bukan mushaf Al-Quran. Begitu. Ada lagi yang lainnya? Ustaz mau tanya, kalau misalkan lagi menstruasi, baca Al-Quran via handphone itu berarti boleh atau enggak ya Pak Ustadz? Ayo ada lagi? Ya. Lagi menstruasi baca Al-Quran boleh enggak? Gitu kan ya? Iya, tapi via handphone gitu Pak Ustadz. Soalnya kan tadi katanya kalau handphone bukan mushaf, jadi nggak apa-apa kalau nggak Iya. wudhu. Iya. Ini kayaknya coba Ustadz Arsi, salam. Coba. Ada segala macam lah gitu. Jadi itu boleh-boleh saja membaca dari situ. Itu kira-kira ya. Mbak Intan ya. Iya Pak Ada Ustadz. lagi? Iya. Nah, ini kalau bisa sewaktu-waktu nanti barangkali kita tadarus Al-Quran, nanti kita coba simak bareng-bareng satu ayat biar nanti makhrajul hurufnya benar, panjang pendeknya bagus, terus segala tajwidnya juga bisa. Insya Allah nanti sewaktu-waktu ya, lain kali ya. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Iya. Ada yang lain mau tanya lagi? Saya cuma dapat waktu 10 menit nih dari hostnya. Izin bertanya dong Pak Ustadz. Boleh dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, kadang-kadang kadang-kadang kan masalah makhrajul huruf ya Pak Ustadz ya. Ya, masalah pelafadan dari ayat-ayat suci Al-Quran itu. Ya. Kadang-kadang ya jujur saya pribadi pun masih sangat belajar sekali mengenal mana short, don't, to, wo, dan seperti itu. Tapi kadang-kadang itu ada merasa, oh ini gimana ya, ini benar nggak ya gitu bacanya. Sementara kan ya sebetulnya bukan alasan ya Pak Ustadz ya kalau misalnya memang tidak ada waktu, tapi tidak bisa menyempatkan waktu untuk belajar mungkin ya Pak Ustadz ya. Sebetulnya waktu bisa
Tapi kadang-kadang harusnya misalnya sin jadi sa atau bagaimana itu Pak Ustadz? Bagaimana baiknya bagaimana gitu Pak Ustadz? Oke. Makanya ketika belajar tak awali kadang memang dari bagaimana dari mulut kita. Misalkan kalau antara ada juga yang sya, yang titiknya 3 huruf besar itu sa. Ada juga yang suara sod. Kalau sudah nanti dia punya barisnya kasroh, dia punya barisnya atau sukun atau apa begitu patah, kadang-kadang pengucapan dari orang tersebut itu seolah-olah sama. Padahal ketika diucapkannya sama, itu maknanya jadi berbeda. Maka itu ketika belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, pelajarannya diawali dengan tajwidnya, makhrajul hurufnya. Kenapa? Nanti ketika dia menjadi imam sewaktu-waktu, misalkan di rest area, nggak ada orang lain mau maju, kadang-kadang kita didorong, atau nanti mas siapa didorong, atau dokter Nur didorong, atau siapa. Itu kalau ada makmum kita yang yang lebih paham dari kita, itu kadang-kadang dia banyak dehemnya gitu. Misalkan begini, baca ihdinas sirotol mustaqim aja, kadang-kadang orang ada yang baca ihdinas sirotol mustaqim. Padahal itu suaranya suara sod yang masuk, ihdinas sirotol. Sod yang masuk beda. Suara sod ketika sukun atau dengan sin ketika dia sukun. Oleh karena itu, di forum yang baik ini saya senang begini karena saya juga belajar juga sama dengan bapak-bapak semua. Artinya kita sama-sama belajar. Ini bisa dibetulkan sedikit-sedikit. Kalau bisa mungkin diluangkan sekali waktu, mungkin seminggu sekali membaca Al-Quran. Jangan panjang-panjang, seayat 2 ayat, nanti kita periksa semua sama-sama untuk saling koreksi. Oh itu tadi harusnya begini, ini harusnya begini, begitu. Ya seperti ketika bagaimana suara to mati dengan tak mati gitu. Kadang-kadang itu orang sama saja menyebutkan, padahal ketika to yang mati suaranya beda dengan tak yang mati. Dan seterusnya begitu kira-kira Dr. Nur. Ya. Tapi kalau namanya belajar, insya Allah nggak jadi masalah. Namanya juga masih belajar. Gitu Mas, Pak Dr. Nur. Ya, Ada lagi Pak mau Ustadz. lainnya? Gimana Dr. Nur? Udah bisa dipahami? Ya sudah cukup Pak Ustadz. Terima kasih banyak jawabannya. Alhamdulillah. Kalau ngelihat dari itunya sih kayaknya Dr. Nur udah lumayan fasih juga ini. Aduh. Masih jauh Pak Ustadz. Iya. Ini alhamdulillah aja nih Dokter Arya ngajak masuk ke grup. Jadi ya ada sedikit gertak lah Pak Ustadz untuk baca Al-Quran lagi gitu. Iya, alhamdulillah. Dokter Nur di situ juga, di Kerawang apa di mana ini? Di Kerawang Pak Ustadz. Alhamdulillah, ya insya Allah barokah kalau pada dokternya pada ngaji, insya Allah rumah sakitnya penuh keberkahan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dibentuknya grup ini memang untuk motivasi kita buat baca Al-Quran, karena kan kadang orang itu kalau nggak ada yang buat di push-nya itu kadang ya sudah selewatnya aja gitu, waktu juga ya sudah lewat gitu. Nah jadi ya udah kita bentuk, ya udah yuk siapa aja yang mau ikut, ayo kita adain gitu. Memang targetnya awal itu ialah one day one juice. Cuman memang ayo kita pelan-pelan dulu, kita mulai jadi one week one juice dulu aja gitu. Nanti insya Allah kalau misalkan yang penting udah ada buka kan, yang agak susah tuh memang kan untuk memulai.
Jadi ayo dipaksa untuk mulai dulu, baru nanti insya Allah kalau kedepannya bagus ya udah. Alhamdulillah. Mungkin nanti ada yang Iya, lain. mudah-mudahan ini apa namanya kegiatan semacam ini berjalan terus, maka insya Allah ketika kita istilahnya membumikan Al-Quran, kita baca Al-Quran, insya Allah Allah akan berikan keberkahan hidup buat kita semua, keselamatan hidup buat kita semua, dan insya Allah endingnya nanti, insya Allah kita bisa masuk dalam surganya Allah dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya. Gimana? Lagi? Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya atau seperti apa? Mangga silakan, ada yang mau ditanya. Ini mantuku nih, coba mau nanya apa? Mas Bayu, ada Mbak Sinta Maharani, Jadi Mbak mungkin kan Noviarina. kita mau adain ini rencananya memang seminggu sekali, jadi tahun itu insya Allah targetnya satu juz, malamnya insya Allah sih pengen selalu ada tausiah, karena kan kita itu kadang-kadang kan memang capek kan kerja, tapi batinnya kan rohaninya juga perlu diisi lah, ibaratnya kayak gitu. Oke. Nah jadi ya gitu, mungkin nanti dari Bayu atau dari Mas Asi atau dari teman-teman yang lain yang bisa menyarankan, misalkan minggu depan Ustadz A, Ustadz B gitu, atau bahkan misalkan Bayu misalkan langsung sendiri nggak apa-apa, mangga gitu. Alhamdulillah, saling biar gantian semuanya. Iya. Masya Allah. Ane masih jauh ilmunya. Syakhi. Belighul anni walau ayah, sampaikan walaupun hanya satu ayat, Allah pasti bisa semuanya, ya. Karena apa? Karena apa? Ketika kita berikan sedikit ilmu kepada orang lain, insya Allah itu terus akan mengalir pahalanya buat kita. Makanya bisa bergiliran sedikit saja. Boleh kayak catatan, boleh apa saja, bisa memberikan namanya kandungan-kandungan dalam Al-Quran atau lainnya, maka menjadi keberkahan buat kita semua. Gimana? Masih ada lagi? Apa sudah selesai? Mungkin buat teman-teman nanti untuk minggu depan kalau mau ada saran, mau membahas tema tentang apa, boleh silakan nanti di grup tinggal dibilang pengen dong dibahas, misalkan karena kita mau Idul Adha, gimana caranya misalkan tentang berkurban dan sebagainya, atau misalkan hal lain, monggo silakan nanti di arrange gitu. Nah, bilang. Baik. Udah. Habis kayaknya Bayu aja. Ya. Udah? Mungkin Bayu mungkin diserahkan lagi kepada MC Bayu. Ya. Sebelum ini sama-sama kita tutup kajian kita. Mari sama-sama membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Ini mohon maaf. Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya Teh ya. Ya ini waktu di Hermina dulu. Ya terima kasih untuk teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah gabung yang online ini. Mudah-mudahan kita tetap diberikan
istiqomah, Amin, dan amin. semoga grup ini akan ada terus peningkatan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Dari saya, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.